Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang para sahabat dan inspek semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, hari Minggu teman-teman, saya berkunjung ke rumah Tante Irma ya. Teman saya, istri teman saya yang sangat luar biasa ya. Beliau itu ladies cyclist ya, pegawai wanita yang sangat berprestasi ya di antara teman-teman yang lain. Nah, teman-teman ya, tentunya ada hal yang menarik ya dari Tante Irma ini ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama. Saya udah agak-agak lama nunggu nih. Mudah-mudahan beliau segera datang ya. Kelihatannya, oh iya tuh kelihatan tuh. Nah, itu dia tuh. Tante Irma udah datang, teman-teman semuanya. Siapa nih? Aduh, apa kabar? Baik. Udah lama nih ya. Tante Irma itu masih pakai ini? Wah, bukan masalah COVID-nya nih, masalah apa namanya, asap-asap. Asap ya. Yuk teman-teman, mari teman-teman yuk. Halo. Tante Irma udah datang ya. The ladies bike ya. Oke, sini silakan. Silakan kita masuk ya sama-sama. Oke teman-teman, kita langsung ya ke tempat lokasi untuk wawancara lah ya. Silakan teman-teman. Oke, masih capek nih Ima, gimana Lumayan. nih? Ini kita diriin dulu sepedanya ya. Iya. Sini, oke. Teman-teman, nih sebelum kita syuting, kita posisikan sepedanya supaya lebih rapih ya. Kelihatannya, dan ini Ima nih bener-bener ya, jarak tempuhnya nih jauh-jauh nih ya. Tadi kemana aja Ima? Aduh, makasih. Aduh, oke. Nih, dikena posisinya ya. Oke, Iya. nih saya posisikan. Oke, ini sepeda favorit nih, Ima nih. Iya, betul. Oke. Makasih. Oke, ini saya terima kasih ya. Tante Irma, saya bilang tante aja ya, karena yang lain bilangnya juga om ya. Om, ini Tante Irma. Ini saya sudah terima kasih kepada Tante Irma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk, ya paling tidak lah, berdiskusi lah ya. Menggali apa-apa yang Tante Irma udah alami ya. Yang demikian banyak pengalamannya, sehingga nanti bermanfaat untuk lady cyclist yang lain. Oke, kita mulai Tante Irma. Ya, makasih. Kita duduk berbincang-bincang lah ya. Oke. Teman-teman, ini pada hari yang berbahagia ini saya setelah ya berkesempatan lah ya. Pada beberapa minggu yang lalu saya udah syuting sini juga ya. Kebetulan Tante Irma ini belum berhalangan ya. Beliau itu keluar kota, minggu depan. Nah, sekarang saat yang tepat untuk berdiskusi dengan the lady cyclist. Halo. Tante Irma, senang ya. Saya nih dari awal ya kenal sama Mas Rudi, tapi baru beberapa bulan ya dekat dengan Tante Irma ya di Mingga Rupa. Dan saya juga mengalami bahwa beberapa kali eventnya ke Jogja, ke rute-rute yang lain. Ini luar biasa nih Irma ini ya. Saya kadang-kadang kagum gitu ya. Bagaimana ya yang sudah apa aja ya? Kita udah bisa lanjut ya. Betul. tapi naik sepedanya itu luar biasa nih. Gini Tante Irma ya, sekilas saja ya. Gimana Tante Irma itu bisa berhobi sepeda dan demikian rutin dan demikian kuat ya, powernya itu kuat ya. Sampai sekarang ini gimana ceritanya tuh? Jadi sebetulnya perjalanan itu nggak pendek, nggak sebulan 2 bulan, nggak tahun 2 tahun. Saya mulai sepeda itu yang rutin banget itu kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Waduh. Jadi bukan produk pandemi. Bukan produk pandemi. Betul. Oke, terus? Jadi pertama-tamanya pakai sepeda jengki lah awal-awal. Oke. Terus saya juga bingung tuh kalau orang-orang kok bisa kuat begitu, sedangkan saya baru beberapa
meter udah kayaknya capek. Oh ternyata harus ganti sepeda yang lain. Oh, nah, sepeda jengki. Pertama sepeda jengki ya? Jengki. Berapa tahun Tante Ima? Berapa tahun tuh? Oh itu kayak sekian bulan lah. Sekarang ternyata nggak bisa. Karena nggak bisa ternyata. Oke. Dari situ baru saya pakai MTB. Oh MTB, setelah itu MTB? Setelah itu bisa pakai MTB. Nah dari pakai MTB itu juga lumayan. Tetapi kalau kita untuk sepeda itu nggak ada pilihan latihan nafas setiap hari. Nah itu deh. Waduh. Jadi walaupun saya waktu masih pakai MTB itu nggak sejauh sekarang. Jadi paling jauh juga ya 30-40 kilo lah. Waduh. Itu kalau untuk newbie ya lumayan ya. Ya. Lumayan. Jadi waktu ya ngos-ngosan lah 30-40 kilo tapi pakai MTB tuh ngos-ngosan ke Parangtritis gitu tanjakan. Ngos-ngosan. Jadi tapi nggak ada pilihan, memang harus setiap hari kita harus latihan nafas deh, itu yang paling penting. Oke. Saya lihat juga Tante Irma itu gabung dengan nge-gym ya, dengan latihan senam itu manfaatnya itu apa tuh? Itu nafas. Nafas juga? Jadi kalau untuk nafas yang pertama, kalau kita cuman dasarnya aja ambil yoga aja, tapi yoga. Dasar. Iya. Tapi kalau untuk nafas yang kekuatan untuk stamina, untuk power, saya coba gabungin dengan jogging yang pakai di YouTube aja deh yang gampang-gampang. Oke. Yang YouTube yang yang setengah jam 2 mil itu setiap hari hampir. Waduh. Ya. Jadi terus udah gitu saya tambahin juga dengan aerobik gitu ya. Aerobik ya. Yang lagi pakai YouTube lagi setengah jam. Jadi minimal 1 jam lah seenggaknya. Tapi diusahain banget kalau nggak ada apa-apa dipaksain untuk setiap hari. Nah, jadi Sabtu Minggu kombinasi ya? Iya, Sabtu Minggu saya goes itu cuman pleasure aja untuk kesenangan aja. Jadi bukan olahraga lagi karena ternyata pada saat kita sepedahan itu kalori yang kebakar nggak sebanyak pada saat saya latihan tiap hari yang lari sama aerobik. Waduh, aerobik sama lari, jogging, sepeda. Iya, tapi sepedanya komposisinya gimana tuh kira-kira? Kalau Senin sampai Jumatnya saya aerobik sama jogging tadi. Sabtu Minggu itu sepeda deh. Ya minimal tuh saya dari rumah tuh standarnya aja lah ya. Pokoknya saya tuh pencinta kuliner. Jadi kalau standarnya itu dari rumah paling dikit sampai ke Grogol lah. Jadi dari Marga Satwa sini sampai Grogol tuh. Makan bakmi, balik lagi ya kurang lebih 50 kiloan. Waduh. Nah, paling-paling pernah juga. Pakai speed lagi ya? Pakai speed, kalau nggak keringetan. Suami kalah. Suaminya kayak susu. Aduh, balapan di jalanan tuh pasti udah sering deh. Waduh gitu ya? Apalagi kalau ketemu anak muda, paling senang. Penyemangat juga ya? Ketemu anak muda kita langsung ayo. Terus gitu balapan. Waduh. Dia lihat pakai sepeda, apalagi kalau dia lihat perempuan udah tua lagi kan. Waduh. Dia pakai sepeda apa kita langsung balapan di jalanan. Wah, tapi itu semangat banget, enak banget. Betul, nikmat betul ya. Enak banget kalau udah kita bisa ngalahin diri sendiri ya. Tuh, bahwa kita ngalahin diri sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kita pengen tahu ini hari berapa lagi kecepatannya. Jadi rupanya nggak sembarangan ya. Itu ada program target-target tertentu ya, Ima, atau apalah gitu ya. Yang sifatnya tapi enjoy juga gitu kan. Enjoy juga kan. Sepeda tuh bukannya olahraga sih, jadi udah jadi ini ya, liburan ya. Enjoy banget. Jadi entertain, berikut. Ya, bener. Kesenangan, passionnya ya? Endorfin bahagianya keluar kalau sepeda tuh. Aduh, saya mau nangis nih. Kayaknya sama saya yang saya rasakan. Saya juga begitu. Nggak peres tapi kan? Enggak. Jadi teman-teman ya, terus terang ya, seorang yang hobi sepeda ya, dia tuh tentang sepeda bukan hanya dalam olahraganya, tapi ada sesuatu yang berinteraksi. Endorfin bahagia. Kebahagiaan ya. Betul. Dengan kita goes ya. Benar. Jadi dengan berteman. Sosialisasi, benar. Iya kan? Iya, tambah lagi kita kuliner. Nah, jadi itu kalau, satu kesatuan. Iya, jadi kalau kita nih misalnya mau makan yang gampang aja bakmi gitu ya. Iya. Kan kita males tuh macet di Jakarta 30 kilo cuma buat makan bakmi. Iya. Tapi kalau naik sepeda entah kenapa deket semua tempat. Bogor deket. Mana-mana semua deket selama deketnya Ima kan 60 kilo ke Bogor. Iya, jadi deket kan. Padahal cuma buat makan. Suami ngikutin? Ikut lah. Oh, ikut lah. Apalagi cuma buat makan misalnya toge goreng. Aduh. Ke Bogor. Luar biasa teman-teman. PP Bogor tuh sama untuk makan toge goreng aja teman-teman. Nah inilah teman-teman. Pakai kuliner dulu. Kuliner dulu ya. Jadinya. Memang sehat tuh begitu. Bisa didinamikan dengan kuliner. Jadi kalau kita nggak olahraga, kita nggak bisa makan kan. Ini dilarang, itu dilarang. Namanya udah umur 60 lebih kan. Iya kan? Umur saya udah 61. Jadi kalau tanpa... Tante Irma jangan ngaku dong. Ngaku lah.
bahagia. Maaf teman-teman ya. Belum tentu orang bisa. Teman saya ini terlalu jujur, ngaku. Belum tentu orang bisa sampai umur 61 loh. Belum tentu. Nah, ini teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman ya. Salah satu profil kita, toko kita, ladies cyclist ya, yang baru kali ini Danis Bike tampilkan ya. Ini profilnya. Maka itu saya kagum sama Tante Irma dari awal gitu. Untung suaminya baik, ngizinin. Kalau nggak kan saya diblokir, nggak boleh. Nah, saya kan juga nggak mau juga. Saya ketok bilang loh, izinin ya saya untuk itu dengan istrinya. Nah, inilah. Ya, jadi gini Tante Irma ya. Terus terang ya, saya beberapa kali juga ya ketemu ya, tapi belum pernah gitu ya. Sebegini prestasinya gitu ya untuk yang usia ini gitu loh. Nah itu tadi ya perjalanan kita demikian panjang, kita nekuni dan passionnya ya. Nah selain itu kepada apa ya kejiwaan atau kepada psikis ya, itu apa pengaruhnya tuh? Yang pertama-tama itu kalau untuk kita psikis ya otomatis karena kita sering happy ya kan, minimal kan kita goes seminggu 2 kali itu Sabtu Minggu. Kalau hari biasanya kan kita latihan fisik ya. Betul. Latihan fisik itu cukup lebih capek, jauh lebih capek dibandingin kita Sabtu Minggu karena waktunya 1 jam tapi kalori yang terbakar lebih banyak. Tapi itu juga jangan kecil hati ya. Jadi setelah kita olahraga itu endorfin bahagia kita juga ada, walaupun nggak sebanyak pada saat kita hari Sabtu Minggu. Terus Sabtu Minggu kayaknya bareng-bareng sama kita sering ketemu gitu ya, itu ya. Iya. Itu lumayan itu. Lumayan. Nah kalau hari biasanya itu, kalau misalnya memungkinkan sore kita pergilah ke kota, ke Mangga 2 gitu. Tapi bedanya kalau Tante Irma sama suami yang tercinta ini kan goes kesana naik mobil. Padahal dari rumah kan udah lumayan, ada 17 kilo lebih ya? Iya. Nah itu bedanya itu. Begitu saya bertanya-tanya, yang lain naik mobil ini goes, tenang-tenang aja lagi, keringatnya cuma dikit gini-gini aja. Tuh, saya juga, aduh bener-bener nih orang ini gila-gilaan. Kalau kita naik mobil ya, bongkarin ban lagi, masukin ke mobil, itu udah makan waktu. Sampai sana turunin lagi, pasang-pasang lagi. Belum lagi kalau begitu ada lampu merah, kalau kita naik sepeda ya, lampu merah tuh nggak hambatan, malah seneng. Karena kan lampu merah kita bisa napas. Ya kan? Kalau mobil kan, aduh merah lagi. Kalau napas gimana? Kalau tuh ada bedanya sama di kamar nggak? Beda? Lain. Lain. Ambil dari hidung, keluarin dari mulut. Gitu ya. Kalau kita naik goes kan kita langsung paling depan. Nggak mau langsung kita berobos paling depan. Wah. Nggak pernah macet. Nggak pernah kena. Macet ya. Kalau naik mobil ya di belakang ikutin. Kadang-kadang lampu merah terobos sedikit. Iya sih. ngaku. Kadang-kadang. Dinamika. Oke, Tante Irma. Ini dari latar belakang saya udah ketahui Tante Irma ini bukan pegoes sekarang, itu pegoes lama ya, yang sudah demikian itu bukan karena pandemi atau yang lain, memang udah awalnya panjang perjalanannya. Sekarang gini Tante Irma, saya dengar Tante Irma sering keluar kota, bawa sepeda, dan jalan lagi sama suami, itu gimana ceritanya tuh? Gini, kita kan udah pensiunan ya, sama-sama udah pensiunan. Jadi kalau kita mau, anak-anak udah pada mentas ya, jadi tinggal di rumah berdua. Jadi kalau kita keluar kota, sampai sana mau ngapain coba? Kalau kita nggak sepeda. Bukan honeymoon nggak? Honeymoon, udah yang 100 kali ya, udah akhirnya. Kelamaan dikit honeymoon bisa berantem kan? Oke. Jadi kalau kita sampai kota lain itu tanpa sepeda itu kita mau ngapain akhirnya? Jadi akhirnya kita Google muter-muterinnya itu baru kita menikmati lah. Tapi jauh-jauh sampai ke Merapi kemana waktu tuh? Iya, ke selatan. Sampai ke Labuan Bajo. Itu udah kayak touring itu, Labuan Bajo di sana. Iya, Labuan Bajo sih memang. Tapi sampai sananya tuh kalau kita nggak naik sepeda ya, kita naik mobil gitu ya, kayaknya nggak ngeliat apa-apa kan? Sebentar, beda ya? 1 jam sampai. Kalau kita naik sepeda kan kita bisa pelan-pelan liatin kiri kanan sampai memperkaya jiwa. Udah gitu kita langsung happy kan. Terus begitu kita sampai lapar, makan apa aja enak. Astaga. Iya kan? Makan apa Itulah. aja. Kayak energi keluar. Iya. Mesti ada asupannya. Makan apa aja enak. Gitu jadi ya. nggak komplain rasa makanan. Jadi makanan itu tuh nggak perlu puasa ya. Nggak perlu. Naik sepeda juga makan jadi enak ya. Apalagi puasa gitu kan. Benar. Nah itu. Benar. Tante Irma gini. Ya, Tante Irma kan punya beberapa sepeda gitu ya. Dalam artian kenapa sih atau apa alasannya ganti-ganti sepeda itu? Apa memang ini sepeda ini harusnya begini, lapangannya beda, misalnya pakai Brompton, pakai yang merek apa tuh? Nah kayak inilah, nggak tahu merek apa tuh? Giant Leaf. Giant Leaf ya, ini Trek gitu ya. Itu kenapa ganti-ganti? Bedanya apa gitu loh? Dan kenapa harusnya begitu gitu? Kalau yang seperti
kalau si Brompton ini kalau kita keluar kota dilipet-lipet gampang kan Oh, ya. lipet-lipet. Terus Pasti kalau, 2 nih ya. Yang ini, ditempelin satu. Yang saya pakai selingnya 2 ini. 2 ini, oke. Kalau Brompton kalau misalnya kita naik pesawat udah pasti pakai itu. yang Brompton ya. Nah, terus kalau kita dalam kota mau malam pakai Brompton enak. Oke, dilipet juga ya. Iya, tapi kalau yang ini nih ini XXS ukurannya. Kan tinggi saya 151. Waduh. Susah banget kan dapat sepeda. Ini XXS. Nah, ini. Jadi dia waktu itu saya minta tolong sama adik ipar saya untuk dia pesanin di import mana nggak tahu tuh. Terus dapatlah ini Giant Leaf ini. Nah, sekarang gini. XXS. Mumpung Mbak Ima atau Tante Irma tadi nunjukin sepeda yang agak spesial, sepeda karbon ya. Ukuran yang kecil. Ukurannya sangat extra small ya, extra small. Gimana ceritanya? Kok bisa dapat? Kan susah. Susah paling utama kan ukuran. Iya betul. Gimana ceritanya? Susah banget. Jadi saya berkali-kali pesan nama ini nggak bisa, pesan nama di mana-mana di toko-toko ini nggak bisa. Udah gitu begitu ada harganya dia ngegebuknya nggak masuk akal. Udah akhirnya kita mikir deh udah pelan-pelan nunggu. Akhirnya itu adik ipar saya kan dia nge-Google atau apa ketemu itu ya udahlah rezeki-rezekian. Kuncinya apa? Bisa dapat. Sabar. Ya bisa juga sih, tapi nasib-nasiban sih ya, jodoh-jodohan nasib-nasiban. ya. Ya untuk soalnya kan nggak gampang cari sepeda extra small itu kan. Nggak gampang. Ini yang aja enak. yang ini aja si trek aja saya dapatnya di Jogja. Di Jogja. Malah di Jogja. Tapi itu ukurannya tapi kan S. dari agent treknya ya. Agent treknya S itu dapatnya di Jogja dan memang agak lebih sedikit kegedean. Cuma tapi yang nggak ada. Ini paling kecil nih saya heran nih. Kecil itu Jahnya SS. kecil sekali itu. Ini rada umum tapi memang agak susah juga. Cuman pas dapat udahlah apa boleh buat ya seadanya. Jadi badan perawakan agak kecil, sepedanya kecil, enak fit banget ya jadinya ya. Tapi ini saya rubah loh. Tadinya itu road bike. Tapi karena saya nggak pakai road bike kan, nggak pakai klip juga sepatu kan. Nah, balik lagi klip. Kan orang yang agak sedikit pro atau ada sedikit hobi yang laten, yang agak yang kental hobi, biasanya kan pakai klip nih. Klip. Alasannya kenapa Mbak Ima nggak pakai klip? Pertama, saya faktor U lagi mungkin ya. Karena takut saya lihat orang tuh jatuh bego, lupa buka klip kan. Dan itu saya lihat nggak 1-2 orang gitu. Terus saya berkali-kali saya coba-coba lihat di Google, mereka rata mendeklarasikan bahwa kalau belum jatuh bego berarti belum road biker. Waduh, saya nggak berani deh resikonya begitu. Jadi saya ganti akhirnya jadi flat, stangnya flat, terus saya juga nggak mau pakai klip. Dan bannya juga digedein. Tapi saya kagum ya, tanpa drop bar pun ya, bukan artinya saya ini ngedrop, enggak. Orang memang harus pakai drop bar untuk suatu optimalisasi speed ya. Tapi Tante Irma ngalahin drop bar ininya. Gimana caranya? Berarti powernya gede dong? Iya. Powernya gede? Iya. Jadi ya itu lari. Lari itu memang dari lari ya? Terus kalau kita berat badan kita terlalu kurus, itu tenaga nggak ada. Oh, jadi harus ada otot. Harus ada protein, harus ada protein. Tadinya saya terlalu kurus nggak bisa speed nggak bisa. Tapi tanjakan enak. Oh. Tanjakan enak. Pantesan Umari katanya berat badan 80 kurangnya jadi 60, 20 kilo. Wah, nggak mungkin bilang 75. Oke, jadi gitu ya. Iya. Jadi harus memang diturunin tapi jangan terlalu turun gitu ya. Iya, betul. Karena kita harus punya otot juga gitu. Betul. Tapi yang paling penting lagi listen your body. Jadi tergantung orang tuh dengerin signal yang dari badan dia. Segini cukup nggak? Karena beda-beda ukuran cukup apa enggak kan beda kan? Untuk apa nih? Ukuran apa nih? Untuk berat badan kita, untuk speednya seberapa, kalau untuk naik untuk tanjakan seberapa itu benar-benar saya lihatin beda dari satu orang ke orang lain. Jadi setiap orang tuh dengerin badannya ini kalau udah saya terlalu kurus untuk speed, wah lemes bener. Nah teman-teman terus terang ya, ini jarang sekali ada seorang ladies cyclist ya yang menceritakan bagaimana pengaruh berat badan dan kebugaran itu yang tertentu lah ya, supaya kita dapatkan power yang maksimal tadi ya. Betul. Jadi, gimana cerita ulangi lagi? Kalau mau speed di jalan datar, cukup untuk berat badan yang cukup. Jadi maksudnya tidak kurus. Jadi nggak kurus ya? Ya, yang cukup lah. Jadi ada lemaknya, ada ototnya, lemaknya juga diperlukan. Tapi kalau kayak saya nih ya di antara 50-51 itu udah enak ukuran saya. Ukuran berat 151 ya? Tinggi, berat 50-51 itu untuk kecepatan tuh enak. Enak betul ya. Tapi waktu saya 47 itu pada saat tanjakan tuh enak banget. Tapi pada saat saya ngebut untuk saya speed, waduh, ngos-ngosan. Jadi di antara itulah ya sebenarnya untuk ngajak enak, untuk speed juga dapat gitu ya. Betul.
Nah ini terus terang, ini ilmu pengalaman apa dari advice orang lain? Enggak sih, saya ini sendiri aja, coba-coba sendiri aja sih. Nah ini teman-teman ini ya. Jadi kita jangan terlalu berdepend ya pada nasihat orang-orang lain yang nggak terukur ya. Justru diri kita itu sebagai ukuran dan kita bisa mempelajari dari berulang-ulang yang kita lakukan dari bersepeda. Betul, betul ya. Nah, iya. Nah itulah. Betul. Jadi tidak harus kurus itu baik atau banyak ya, kita kan selalu perempuan terutama idamannya itu adalah kurus, pinginnya tuh kurus gitu. Jadi tetapi sesuai kebutuhan. Kalau untuk kurus itu speed itu berat. Nah loh. Sedangkan saya itu kalau sepedahan itu kan minimal kan ya medium lah ya, 60-70 kilo itu standar medium lah ya. Kalau di atas 100 kilo ya memang ada tetapi jarang. Nanti Oktober ini akan dicoba 120 kilo. Ada touring di Jogja. Teman-teman, ini Tante Irma itu ibarat kalau beliau bilang ini 100 kilo itu udah pakai speed teman-teman. Bisa rata-rata ya 22, 25 itu udah pakai itu. Jadi jangan sembarangan bilang itu kecepatan di bawah 20, sekira enggak ya, di atas itu ya. Bosan kalau di bawah 20 kan. Ini terus terang, ini udah namanya groupingnya dari road bike itu. Kalau road bike yang santai-santai itu udah mendekati 25 itu. Nah inilah Ima. Oh gitu? Iya. Kalau road bike santai-santai itu mendekati 25 lah. Kalau bilang santai-santai. Nah ini, teman-teman gini ya, terus terang, ini saya terima kasih sekali ya kepada kesempatan ini karena belum pernah saya mendengar pengakuan jujur, pengalaman jujur dari seorang lady cyclist ya, yang membuka wawasan terutama maaf ya, usia agak lanjut ya, tapi kok masih eksis gitu loh bersepeda. Dan kira-kira Tante Irma berharap sampai usia berapa nih? Sepedahan? Berapa ya? Sebisanya kali ya. Ini teman-teman. Pada saat video lalu saya dengan Mas Ipong, ada suatu judul bersepeda ya. Saya akan bersepeda sampai tidak bisa bersepeda. Itu logonya, itu tagline-nya. Rupanya Tante Irma juga bilang sama. Terus dulu. Teman-teman, saya terus terang ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya sebentar lagi ya. Tentunya cukup padat lah ya pembicaraan kali ini ya, yang menyangkut udah bagaimana beliau ini Tante Irma ini mempertahankan vitalitas ya dengan stabil, tidak hanya goes, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang memang menunjang itu seperti yang tadi diceritakan ya. Ya teman-teman juga tidak bisa tunggal ya. Kuat bersepeda itu hanya dengan sepeda. Kombinasi dengan tadi yang Tante Irma jelaskan itu udah ini sekali. Dan ini saya kira bisa jadi acuan ya untuk ladies yang ya udah agak ini bergeser usianya, yang udah senior ya, menjadi acuan gitu loh. Jadi sepeda itu bukan karena musim ya, bukan karena keinginan sesaat karena diajak orang, tapi udah passion. Dan terima ini udah hobis ya, udah pecinta sepeda. Beliau ini mendapatkan sesuatu kenikmatan, suatu apa ya, kegirangan, suatu kebahagiaan dengan berinteraksi dengan sepeda. Nah ini contohnya. Nih ada dua ya nanti yang akan saya ajukan pertanyaan yang ini. Nanti nih sebelum mengakhiri ya, pesan apa kepada ladies yang udah agak senior ya, maaf ya, supaya saya sih terus terang pada saat ini ngacunya ke Tante Irma supaya kayak Tante Irma lah gitu loh, gimana? Oh ya, saya ada satu tips ya. Biasanya perempuan itu takut kalau sepeda itu adalah kena matahari. Jadi banyak nyamuk di sini. Iya, oke, silakan. Jadi kalau kena matahari itu orang tuh pasti ada bercak-bercak, apalagi kalau udah berumur ya. Iya. Itu pasti ada sepurutan-sepurutannya. Iya, betul. Jadi kalau saya tuh berpikir yang paling penting kalau untuk kulit untuk supaya tidak sepurutan, yang pertama tuh pembersihnya. Jadi bersihnya itu benar-benar bersih benar. Yang pertama dibersihin, pakai standar minimal kebersihannya. Iya. Yang kedua pakai CC cream yang ada SPF 50-nya. Apapun itu. Jadi pakailah CC cream yang ada SPF 50. Terus? Kebetulan saya pakai Supergoop. Ini nggak di-endorse loh memang. Jadi Supergoop itu memang standar andalannya saya gitu ya. Tapi kalau orang kan harusnya 2-3 jam hapus. 2-3 jam hapus, saya enggak. Oh, iya? Saya dari pagi sampai sore bertahan itu. Bertahan. Oh, gitu. Jadi oke itu lumayan tuh. Itu memang agak susah dapat ini, tapi worth it lah itu si Supergoop itu. Alternatifnya apa?
Alternatifnya ya sisi krim yang ada SPF 50-nya. Wow, anti aging ya, iya, anti betul. matahari ya. Karena kan anti oksidan ya. Iya, kalau misalnya orang tuh sepeda 2 jam kena matahari kayak jam 7 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 11 kan waktu Covid kan begitu kan. Ada lagi dokter yang bilang jam 1 sampai jam 3. Jadi kita lihat di YouTube nggak ada sepakat jam tertentu untuk jemur kan. Oh gitu. Nah, sementara kalau saya itu kalau jemur itu dari jam 7 sampai jam 3 terus. Waduh, siklus harian ya? Siklus harian. Matahari kemana-mana ya? Nah, apalagi waktu kemarin waktu di bulan Juli yang tahun lalu tuh, yang waktu Covid lagi tinggi-tingginya, itu saya hampir setiap hari itu goes dari jam 7 sampai jam 3. Nah, itu worth it banget. Waduh. Itu teman-teman ya? Tahu nggak ada kejadiannya nih? Kenapa? Jadi waktu bulan yang tahun lalu itu, kan kita tuh sekeluarga tuh ceritanya nih mau ngungsi lah, mau menghindari dari PPK, mau menghindari lah pokoknya COVID lagi yang bulan Juli tahun lalu. Terus saya di Bali kan, nah di Bali itu pada saat bulan Juli itu saya ulang tahun terus sama anak sama cucu saya kasih salaman, wah di mobil semobil, minuman satu gelas sama anak-anak saya sama cucu saya. Pada hari H anak dan cucu saya kena COVID positif. Waduh, kaget dong. Saya sebenarnya baru aja satu gelas berame-rame gitu, udah deg-degan. Tapi begitu saya di antigen negatif, alhamdulillah. Begitu ditambah lagi PCR berarti negatif. Kuat antibodinya ya? Itu matahari. Setelah saya pikir-pikir apa yang mendukung itu di samping memang rezekinya itu ya. Matahari itu yang udah nggak pakai jam. Oh, oke. Jadi 40 hari itu terus-terusan. Jadi virus ya ketolak ya? Iya, jadi saya rasa sih itu kali ya. Menurut pendapat saya sih itulah. Saya pikir apalagi yang karena kan makan kita bareng. Saya sama anak-anak proteinnya hampir sama lah ya. Terus yang membedakan saya sama yang kena itu adalah hanya matahari aktivitasnya. Mereka hanya cuma sebentar. Itu, iya. Dari itu aktif gitu loh. Terus dari jamnya aktif. Jam 7 sampai jam 3 hampir tiap hari begitu. Luar biasa Tante Irma. Teman-teman, di samping sepeda jadi antibodi yang baik, nah ini Tante Irma tadi udah ke hobi, pengalaman, sharing sampai anti oksidan, gimana fruiten dan lain-lain ya. Itu saya juga nggak ngerti, makanya ladies lah yang ngerti ya. Oke, itu udah di sharing. Nah sekarang gini Tante Irma, sepeda itu kan butuh waktu ya, butuh waktu dan memiliki rupa. Dan kebetulan karena suami juga senang bareng-bareng lah suami lah. Dampaknya apa kepada relasi keluarga, anak-anak dan lain-lain dengan sebagian lah ya, barangkali waktunya tersita di sepeda. Bagaimana mengharmonikan ini semua? Memang hobi itu memang menyita banyak waktu ya, terutama hobi sepeda ya. Jadi kalau kita tuh kalau dapat undangan hari Minggu tuh rasanya aduh disaster juga nih. Karena kalau udah Sabtu Minggu tuh kan rugi. Iya, Jakarta kan lagi kosong-kosongnya, lagi enak-enaknya Jakarta. Jadi ya kalau kita liburan maka sama-sama liburan tetapi jamnya sepeda nggak diganggu, tetap ada. Oke, jadi tetap ya, tetap saling mengisi ya, tidak ada yang mengalah gitu ya, saling mengisi lah ya. Terus kalau misalnya kita di daerah, anak-anak pergi misalnya ke suatu tempat untuk makan misalnya, anak-anak naik mobil, kita naik sepeda. Waduh. Jadi nggak perlu 2 mobil jalan. Mobil bener-bener. Mami, papi, naik sepeda. Opa naik sepeda. Anak-anaknya naik cucu naik mobil. Anak cucu naik tapi mobil. opa sama oma sehat dan bahagia. Iya. Jadi tidak ada yang dikurangi. Terima. Apakah dengan goes ini teman-teman tambah banyak, tambah deket, atau bagaimana pengaruhnya itu? Jadi kita makin berumur, akhirnya kita mungkin ya dikumpulkan dengan hobi mungkin ya. Yang sama. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya kita teman-teman hahaha aja nggak ada gunanya. Terutama sejak pandemi itu benar-benar terpisah ya. Sebelum pandemi kita masih bisa ngobrol dengan, maksudnya bergaul yang lain dengan yang ini ya, dengan yang goeser sama yang kita yang umum-umum gitu ya. Masih sering gitu ya. Tapi setelah pandemi tuh kayaknya makin terkristalisasi itu ya. Karena otomatis kan kita aja ketemu minimal seminggu sekali. Ya kan? Belum lagi kalau kita udah seminggu sekali, daerah chatting-chatting, mau yang jauh, mau yang lebih jauh lagi. Akhirnya waktu kita lebih banyak dengan yang sesama
satu hobi ya. Nah loh, termasuk sepeda. Iya. Yang mungkin kita juga bagus ya hari fisiknya ya. Iya, karena kalau kita udah ketemu sama yang satu hobi, ketemunya dimanapun, ada yang diomongin itu lagi tentang sepeda, lagi tentang jalanan, lagi tentang nggak apa-apa nggak tuh. jauh dari situ. Nggak apa-apa tuh, itu kan membahagiakan kita. Iya, betul. Teman-teman sekalian, cukup banyak waktu yang kita sempatkan dengan Tante Ima, dan saya terus terang terima kasih sekali kepada suami, kepada Tante Ima, kepada sahabat saya Ima ya, yang tadinya juga mungkin ini junior saya di teknik ya. Kayak beliau jurusan arsitek, saya lebih senior lah. Oke ya, lebih dekat karena sepeda. Tanpa sepeda, saya nggak akan bisa dekat dengan Tante Irma. Oh, saya bukan arsitek. Arsitek? Bukan. Apa? Bukan. Jadi saya bukan dari arsitek. Apa? Saya dari Fakultas Hukum. Waduh, sama aja. Maaf teman-teman ya, saya tebak Fakultas Hukum sama-sama junior. Bukan sama-sama satu sekolahannya, beda. Bukan. Oke, Fakultas Hukum ya. Saya ingat kebanyakan dari teman Irma yang arsitek soalnya. Iya, Oke, nggak masalah teman-teman. Tante Irma jadi jurusan hukum ya. Tapi tanpa sepeda saya nggak akan bisa dekat dengan Tante Irma demikian rupa ya. Oke, teman-teman. Pada akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak pada Tante Irma yang telah bersharing dengan sepenuh pengetahuan ya, sepenuh apa yang bisa beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk lady cyclist yang lain ya. Sebagai acuan tentunya Tante Ima ya. Ya, sharing aja ya. Tentunya nanti pada perjalanan yang akan datang saya akan syuting ya, khusus dengan suaminya, dengan Om Ari, dengan teman-teman yang lain sebagai suatu mode perjalanan. Khususnya barangkali nanti saya ada rencana yang cukup besar, perjalanan dari Jakarta ke Jogja lewat rute selatan. Mudah-mudahan ini minimal ya jadi video serial Tante Ima ya. Mudah-mudahan ya kita bisa jadi ke sana ya. Dan ini juga suatu tekad lah ya, kita bersahabat dengan hubungan dengan bersepeda untuk mendapatkan suatu kenikmatan di perjalanan dan terutama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima, saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.